Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 PDB 51 sekarang mengadakan field study di alun-alun Surabaya dengan mengambil tema pemahaman masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Ikuti keseruan kami. Yeay. Lingkungan hidup, penduduk, dan kebudayaan saling terkait dan saling ketergantungan satu sama lain. Dan faktanya, manusia adalah makhluk yang mempunyai ketergantungan paling besar terhadap lingkungannya. Keterkaitan antara manusia, lingkungan, dan kebudayaan merupakan satu garis yang tidak bisa diputus. Ketergantungan seperti itulah yang membuat manusia harus paham dalam menjaga lingkungannya. Untuk mengatur kondisi lingkungan agar tetap seimbang, maka muncullah perilaku moral. Perilaku moral dalam menjaga kebersihan lingkungan merujuk pada tindakan individu atau kelompok yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika terkait dengan pelestarian lingkungan. Pemahaman ini mencakup sikap, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh seseorang atau kelompok untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan. Nah, dalam proyek kali ini, kami melakukan analisis mengenai perilaku moral dan pemahaman masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di alun-alun kota Surabaya. Tujuan yang hendak kami capai yaitu yang pertama, untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, untuk mengetahui tindakan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui tingkat kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan di alun-alun kota Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, pada tanggal 7 November 2023. Di sini kami melakukan observasi dan juga wawancara beberapa pengunjung di alun-alun kota Surabaya ini. Jadi di sini aku mau mewawancarai tentang tugas field study UNER tentang kebersihan di alun-alun Surabaya. Bagaimana tanggapan kamu tentang kebersihan di alun-alun Surabaya ini? Ya, seperti yang kita lihat, kebersihan di sekitar alun-alun Surabaya ini saya kira cukup terjaga dan bersih ya. Karena di tengah-tengah jalan sudah, maksudnya nggak terlihat sampah-sampah plastik seperti botol minuman, kaleng, sudah tidak ada terlihat, dan tempat sampah pun juga sudah tersebar di sekitar alun-alun Surabaya. Ya. Baik. Saya ingin menanyakan ini bagaimana sih tanggapan Bapak tentang kebersihan alun-alun di Surabaya ini? Kebersihannya lumayan cukup bagus. Sudah bagus ya? Bagus, sangat bagus. Oh, baik. Menurut kamu, seberapa penting pemahaman dedikasi moral bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan? Menurut saya sangat penting, karena jikalau tidak ada dedikasi moral kepada masyarakat, itu sangat amat berbahaya bagi kita dalam urusan lingkungan. Kita juga bisa merusak lingkungan jikalau tidak ada dedikasi moral kepada masyarakat, seperti membuang sampah sembarangan, terus tidak menjaga kebersihan di sekitar lingkungan, khususnya di alun-alun Surabaya ini. Dan menurut saya sangat penting untuk didedikasikan kepada masyarakat. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak seberapa penting sih pemahaman dedikasi moral bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar? Terutama untuk putung rokok ya. Untuk potong rokok ya? Putung rokok itu harus dibuang ke tempatnya itu. Kalau sampah plastik habis makan langsung buang tempat sampah. Baik. Itu yang sering terjadi ya Pak ya? Sering terjadi. Iya. Kalau anak sekolahan biasanya kan kalau jalan makan cilok, makan apa asal buang. Iya. Baik. Yang terakhir, menurut kamu langkah sederhana seperti apa sih yang dapat masyarakat lakukan untuk mendukung upaya kebersihan lingkungan di alun-alun Surabaya ini? Langkah-langkahnya sebenarnya cukup simpel. Seperti yang kita lihat di sekitar alun-alun Surabaya ini banyak sekali tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah atau oleh pengurus alun-alun ini. Caranya ya cukup membuang sampah kepada tempatnya. Setelah kita memakai, misal makan jajan dan bungkusnya itu, kita bisa buang di tempat sampah tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Lalu kita juga bisa kalau misal minuman kita ada sisa atau sudah tidak dipakai lagi, kita juga bisa menyiramkan kepada tanaman-tanaman
di sekitar alun-alun Surabaya agar tetap tumbuh subur. Kalau menurut Bapak nih, langkah sederhana apa Pak yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di alun-alun Surabaya ini? Terutama untuk tempat sampah harus disediain. Tempat sampah harus lebih banyak lagi ya? Iya. Di tempat-tempat yang mungkin sering menjadi tempat kerumunan masyarakat. Betul, ya? betul, betul. Baik, baik. Itu saja Pak? Atau Sudah, lagi? sudah. Sudah itu aja. Iya. Oh, baik, terima kasih Bapak. Makasih ya. Jadi, dari wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada isu lingkungan hidup di area alun-alun kota Surabaya. Kebersihan lingkungan di area alun-alun kota Surabaya sangat terjaga. Hal tersebut tentunya berkat kontribusi pengunjung yang tidak membuang sampah sembarangan dan tentunya menjaga kebersihan lingkungan di alun-alun Surabaya. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para pengunjung alun-alun kota Surabaya sudah memiliki moral yang cukup baik dalam menjaga kebersihan di tempat umum. Sekian dari kami. See you. Tragedi. Bisa ditanyakan ini Bapak, Mbak ini lagi ngapain? Kebetulan mau mencelakai orang. Itu Kelompok 9. Hebat.